belakang mungkin bisa mengisi kursi-kursi yang ada di depan untuk mengantisipasi saudara kita yang telat atau datangnya berhalangan. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar gereja boleh untuk masuk ke dalam ruang kebaktian karena sebentar lagi kita akan mulai untuk beribadah. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang duduk di belakang boleh diharapkan untuk mengisi bangku yang ada di depan untuk mengantisipasi saudara-saudara kita yang mungkin datang terlambat. Boleh Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan duduknya. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Walaupun udaranya dingin, keinginan daging kita sebenarnya pengennya lanjut tidur, tapi kita dengan penuh iman, penuh semangat, kita bela-belain hujan-hujan untuk datang kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Semoga sukacita kita dan juga semangat kita bisa menghangatkan tubuh kita pada pagi hari yang dingin ini. Sebelum kita mulai untuk beribadah, untuk menyatukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mari kita sejenak untuk bersaat teduh. Kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hari demi hari dapat kita lewati sampai hari ini. Itu semua karena kasih, penyertaan, dan juga kemurahan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita mengingat kembali kasih-Nya, dan juga mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Mazmur 95 ayat 1-2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu kita mau bangkit berdiri, kita pujikan nyanyian dengan penuh sukacita, terpujilah nama-Mu Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita bahwa hanya nama Tuhan yang dapat dipuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita di sini bukan karena kita yang memilih, tapi kita yang dipilih. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau pada pagi hari ini telah mengumpulkan kami kembali di gereja ini ya Tuhan dengan tubuh yang sehat dan juga sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu kami ada saat ini semua karena penyertaan Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami menyatukan hati dan juga pikiran kami untuk kembali menyembah Tuhan dan juga nantinya akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga bisa menjadi buah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah Kau menyelamatkan mereka hingga sampai di tempat ini ya Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada halangan lainnya ataupun yang sedang sakit, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang mungkin ada halangan lainnya ataupun ada kegiatan lain, Kau lancarkan setiap kegiatannya agar kami di minggu depan dapat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Masih dalam bangkit berdiri, saudara-saudara, kita tahu bahwa kita dipilih Tuhan, bahwa tidak ada kesengajaan ataupun tidak ada hal-hal yang ada saat ini itu karena pekerjaan kita sendiri. Maka dari itu mari kita pujikan, Aku dipilihnya. Dari Yohanes 15 ayat 16 bahwa kita tahu bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari kita selalu mengucap syukur bahwa kita selalu dipilih Tuhan
hingga kita bisa mengenal pribadinya dan juga bisa mengetahui apa yang menjadi berita bahagia. Mari kita baca pembacaan Alkitab dari Matius 3 ayat 5 sampai 8. Karena ayatnya hanya 3 ayat, mari kita bacakan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Mari kita akan mendengarkan lanjutan dari Matius 3 ayat 5 sampai 8 ini di khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Saya pengen kesaksian sedikit dari pengalaman saya minggu kemarin. Jadi baru-baru banget, dan dari pengalaman ini saya mendapatkan 1-2 hal yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan itu suka mengingatkan kita dari suatu hal kecil ataupun dari kesalahan yang kita kira, aduh kayaknya harusnya tadi gak kayak gitu deh. Jadi minggu kemarin itu saya sedang bekerja dan saya sekarang ini bekerja sebagai social media marketing. Jadi kemarin itu saya lagi cross check pekerjaan saya dan pas lagi cross check ternyata ada satu hal yang terlewat. Nah, satu hal ini itu harus take konten, jadi ada video yang belum ke take. Jadi saya harus kembali ke studio dan kembali retake ulang video yang belum ke take tersebut. Pas saya ngecek itu tuh jamnya udah mau jam pulang, jadi saya kayak aduh kok bisa sih gak ke take, padahal perasaan tadi saya udah nge-take semuanya nih yang harusnya sudah sesuai dengan skrip-skrip yang sudah dibuat. Tapi ternyata ada satu klip yang belum ke-take. Dalam hati karena udah mau pulang ya Bapak Ibu Saudara, jadi saya kayak aduh males banget nih, padahal studio itu udah dikunci, udah saya beres-beresin barangnya, terus anak-anak saya juga udah beres-beresin barang-barangnya gitu. Jadi kalau misalnya harus saya retake ulang tuh repot sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga pekerjaan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya meniatkan diri untuk oke deh saya take ulang. Nah pas saya buka pintu studio, ternyata studio tersebut kan ada AC. Nah pokoknya ada peraturan dari HR-nya kalau misalnya keluar masuk ruangan yang tidak dipakai menetap, itu AC-nya harus dimatikan. Karena pasti ketahuan tuh ruangan mana yang pasti lonjakan watt listriknya naik. Nah jadi pas saya ngecek, wah ternyata AC-nya belum dimatiin. Saya agak, untung saya ke studio lagi gitu ya. Kalau enggak pasti ketahuan nih sama orang HR, apalagi saya anak baru gitu ya. Pasti dinilainya kayak, teledor banget sih ini anak. Masa matiin AC aja udah lupa gitu ya baru masuk. Terus pas saya udah mau nge-take ulang si videonya, pas saya cek lagi, lah ternyata udah saya take. Jadi saya tuh kesana dalam hati saya ya, kok kayak sia-sia gitu ya, udah saya siap-siapin lagi barang-barangnya, udah saya ini itu, tapi ternyata udah ke-take gitu ya, udah saya kerjakan pekerjaan itu. Dan saya ingat lagi, oh ternyata kayaknya saya itu disuruh ke studio lagi cuman untuk mematikan AC. Jadi saya pikir, oh ternyata Tuhan tuh peduli ya sama hal-hal yang kecil, tapi ternyata Tuhan itu melihat dan dia tahu bahwa mungkin kalau saya nggak matiin AC-nya,
mungkin saya akan kena omel si HR-nya, ataupun ada impresi jelek tentang saya karena saya anak baru gitu. Jadi ketika saya melihat, oh ternyata gak ada ya perkara yang kecil bagi Tuhan. Semua perkara kita, semua apa yang menjadi kehidupan kita, Tuhan itu tahu dan Dia sangat amat peduli. Karena pada hari itu, kalau gak salah di pagi harinya atau di malamnya sebelumnya, saya tuh sempat bergumam kayak, kok rasanya saya gak merasakan kehadiran Tuhan ya. Kayak sebelum ini saya merasa kayak saya gak merasa hadirat Tuhan, dan kayaknya Tuhan gak tahu deh isi hati saya sampai Dia bisa menaruh saya di tempat yang seperti ini. Tapi ketika kemarin diingatkan sama Tuhan bahwa Kezia, gak ada loh yang bagi aku tuh terlalu kecil. Apapun yang kamu lalui, apapun yang menjadi masalah kamu, hanya sekecil perkara belum matiin AC, aku tuh sangat amat peduli. Jadi dari sini mungkin bisa menjadi pengingat juga bagi Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil, tidak ada doa yang terlalu kecil. Tuhan itu selalu mendengar dan Dia tahu bahkan lebih dari apa yang kita kira. Dan ayat ini ketika saya di studio, tiba-tiba ayat ini tuh langsung kelewat di benak saya. Dari Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun diterhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi walaupun diingatkan dari hal yang kecil, saya tuh jadi terharu gitu sama Tuhan. Karena Dia sungguh amat baik. Makanya dari yang mungkin kita rasa sesuatu hal yang sengaja, suatu hal masalah kecil, suatu hal yang mungkin aduh Tuhan kenapa sih harus kayak gini, mungkin dari penolakan Bapak Ibu Saudara, itu menjadi sentuhan Tuhan, kasih Tuhan untuk mengingatkan kita kembali bahwa itu menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk mengambil kita dari yang jahat, atau mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara dalam keseharian kadang kan kayak ada suka kesel gitu ya, suka kayak Tuhan kok hujan tiba-tiba, Tuhan kok saya ditolak, Tuhan kok tiba-tiba begini begitu. Mungkin itu menjadi cara Tuhan untuk mempekakan Bapak Ibu Saudara bahwa Dia itu selalu ambil andil di setiap jalan Bapak Ibu Saudara. Makanya dari lagu ini terhubung bahwa kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita itu selalu terhubung dengan Tuhan. Balik lagi, tidak ada hal yang kecil daripada Tuhan. Jadi sekecil apapun pergumulan Bapak Ibu, sekecil apapun doa Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu akan selalu mendengar dan Dia akan selalu bekerja. Maka dari itu ketika kita berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan penuh ucapan syukur, terhubung. Seluruh hidupku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal
kita nyanyikan kembali kebaitan kedua. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita bersahabat bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan Allah kami yang terus menopang dan memberkati kami. Kami layak naikkan syukur di hadapan Engkau Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Suka, duka boleh kami lewati, semua atas kemurahan Engkau. Terima kasih. Tantangan apapun kesulitan-kesulitan di tengah-tengah pergumulan hidup kami, boleh kami lewati sampai detik ini. Semua seizin dan kemurahan Engkau. Biarlah berikan hati kami yang bijak Tuhan, sehingga apapun kondisi kami, keadaan kami belajar seperti firman-Mu. Apapun keadaan kami belajar bersyukur. Bapa juga ampuni setiap dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Mungkin dalam sepekan ini banyak pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti Engkau. Atau mungkin menyakiti keluarga kami, saudara kami. Ampunilah Bapa. Kami ingin hidup kami mengalami damai sejahtera karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah kuasa-kuasa dan pikiran-pikiran yang jahat jauh dari kami. Sehingga Tuhan, hidup kami mengalami damai sejahtera di dalam Engkau. Bapa, kami bersatu merendahkan hati di hadapan Engkau saat ini. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terus dalam pemulihan kesehatannya. Kami ingat akan Diakon Edi Rimanto, kami ingat akan Bapak Susanto maupun Bapak Sunaryo. Dan kami juga ingat Opung Murni Manurung yang kemarin juga dirawat di rumah sakit. Atau saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang hari ini butuh kekuatan dan jaman kuasa-Mu. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan. Terlebih hati kami Tuhan, mungkin sedang galau, mungkin ada dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Jamahlah Tuhan hidup kami yang sudah menjadi milik-Mu ini, kami semakin berserah kepada Engkau. Karena Engkau akan mengendalikan hidup kami, dan cara-Mu dan rencana-Mu bekerja dalam hidup kami selalu indah. Bapa, kami ingat akan pergumulan setiap anak-anak kami, para remaja, para pemuda dengan segala tantangan dan setiap pergumulannya, baik pelayanan, pekerjaan, kesehatan,
juga Tuhan pergumulan untuk pendamping atau teman hidup. Bapa, tolong anak-anak kami tidak salah mengambil keputusan, tapi meminta hikmat dan belajar firman-Mu. Sehingga setiap hal yang diambil atau keputusannya tidak menyakiti hati Engkau, tapi mengedepankan kasih-Mu dan hikmat Engkau. Kami ingat juga Tuhan para senior kami, para orang tua kami, baik Pendeta Muniung, para diakon, Bapak Ibu Siswoyo, Ibu Sakio, Ibu Topo, Ibu Murti, Ibu Naibau dan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat, kesehatan baik jasmani dan rohani, dan imannya selalu bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga pengalaman di dalam kehidupan iman bersama Engkau terus diberitakan, terus menjadi teladan bagi kami anak-anak maupun cucu maupun cicitnya. Berkatilah Tuhan kesehatan jasmani dan iman para orang tua kami. Bapa, kami juga ingat akan program-program di gereja-Mu, terkhusus untuk persiapan menyusun program tahun ini. Berikan hikmat kami, PPG, guru-guru sekolah minggu, sehingga dalam persiapan menyusun program bulan Februari mendatang, semuanya seizin dan pertolongan kuasa Engkau. Kami menyerahkan Tuhan setiap komisi yang sedang merencanakan, dan nantinya akan tertulis dan menjadi agenda doa kami, sehingga gereja-Mu mengalami pertumbuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkati semua jemaat yang sudah ambil bagian, baik doa, baik persembahan, baik segala waktunya, Tuhan limpahkan berkat dalam kehidupannya. Kami juga ingat Tuhan untuk gabungan gereja baptis, untuk BPD Jabar, untuk Yayasan Baptis. Berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin yang sedang melakukan amanat-Mu. Setiap organisasi di lingkungan gereja baptis kami semakin bertumbuh. Meskipun tantangan terkhusus dalam pemberitaan Injil cukup berat, tapi melalui doa dan kesinergian dana dan orang-orang yang siap diutus, berkatilah Tuhan. Sehingga mereka terus memandang kasih-Mu, sehingga gabungan gereja baptis semakin bertumbuh, semakin solid, semakin kuat. Kami juga berserah untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin negeri ini, baik dari tingkat tertinggi, presiden, wakil, jajaran, dan terendah dari RT, RW sampai kelurahan. Kuasa Tuhan melawat bangsa ini. Dan tantangan di dalam membangun negeri ini meskipun sangat berat, tapi biarlah kami sebagai orang-orang pilihan Engkau terus mendoakan Tuhan. Sehingga bangsa kami perekonomian, hukumnya, rasa keadilan terus ditegakkan. Kami meyakini firman-Mu, tatkala umat-Mu berseru Tuhan, anak cucu kami kelak akan melihat kemuliaan Engkau di negara yang kami kasih ini. Terima kasih Bapa. Inilah syukur kami, doa kami, di dalam kuasa Yesus Kristus. Semuanya ini kami persembahkan. Amin. Ya, mari kita nyanyikan lagu keempat, kita dipilih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengundang untuk bangkit berdiri, untuk menyanyikan kita dipilih. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Untuk memberitakan
Saudara, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang akan dibantu dilayani oleh keluarga Bapak Martin. Dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Mari Tuhan Yesus, Kau yang memberkati, tangan-tangan kami yang memberi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami memberikan dengan sukacita. Karena kami tahu Engkau yang pegang kami tidak akan kekurangan. Berkati Tuhan Yesus, hal-hal yang kami berikan, kami percaya dan yakin Engkau yang selalu memenuhi kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan dan persepuluhan di nomor rekening gereja yang tertera pada layar. Terima kasih keluarga Bapak Martin sudah membantu melayani dalam mempersembahkan persembahan dan persepuluhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru PAUD sebelum kita mendengarkan khotbah buah pertobatan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Hose. Dipersilahkan untuk guru-guru PAUD. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami berempat ingin mempersembahkan satu pujian yang berjudul Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja. Terkadang kita para wanita ini peran kita ganda ya. Kadang ada rasa lelah, ada kadang putus asa juga ada gitu ya. Berbagai rasa yang kita rasakan, ada sukacita, duka cita, jadi satu campur gitu ya. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tidak jauh dari kita, Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Ketika kita lemah, Tuhan boleh kuatkan kita. Kita boleh bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya, Tuhan peluk saja, peluk saya. Ya. Untuk kembali kita fight lagi, untuk kembali kita semangat lagi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak karena tangannya selalu menopang kita. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Saat langkahku mulai goyah, air mata bicara tanpa suara. Dunia pun gelap
Setia begitu baiknya Bapa, pelukku Yesus dalam kasih-Mu, pelukku Tuhan sebentar saja, biar damai-Mu tenangkan jiwa. Ku lelah menghadapi masalah, pelukku Tuhan yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan telah ingatkanku saat ku jatuh, Kau angkatku. Denganmu ku temukan terang-Mu, pelukku Tuhan jangan jauh dariku. Pelukku Tuhan sebentar saja, biar damai-Mu tenangkan jiwaku. Ku lelah menghadapi masalah, pelukku Tuhan yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan telah ingatkanku saat ku jatuh, Kau angkatku. Denganmu ku temukan terang-Mu, pelukku Tuhan jangan jauh dariku. Pelukku Tuhan jangan jauh dariku. Pelukku Tuhan jangan jauh dariku. Ya. Ya, terima kasih guru-guru PAUD, persembahan pujiannya sungguh indah. Semua di sini pernah merasakan pelukan Tuhan. Amin. Sehingga bisa kuat berdiri, bisa melewati tantangan, kesulitan, ya. Karena pelukan Tuhan. Kalau Tuhan sedang memeluk kita itu ada suka, ada damai sejahtera. Meskipun silih berganti, ya, tantangan dalam hidup kita, kesehatan up and down, tantangan tidak terduga, rencana A ganti B, kadang itu mewarnai hidup kita. Tapi karena pelukan Tuhan, ya, intervensi Tuhan, kita dikuatkan. Ya, seperti guru-guru PAUD tadi, macam-macam gitu ya. Tantangan untuk mengajar anak itu, ya. Tapi bisa kuat juga karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus memimpin kami. Sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, boleh memberkati kami. Karena firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami bisa kuat sampai saat ini. Dan firman-Mu tatkala kami lihat, kami dengar, kami aminkan
itu menjadi berkat bagi kami. Dan tolong kami dalam pemberitaan firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, kami siap belajar dan menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita akan melihat buah pertobatan. Ya, buah pertobatan. Tadi kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang di Yudea, bahkan Yerusalem dan sekitar Sungai Yordan. Tatkala orang-orang dibaptis, yang sukacita tidak hanya keluarganya, tidak hanya gerejanya, tapi malaikat di surga juga sukacita. Apalagi kalau yang dibaptis orang-orang penting, orang-orang punya kedudukan, umumnya apa? Kita sukacita dan bangga, betul? Tapi tidak dengan Yohanes Pembaptis. Ya, justru Yohanes Pembaptis mengecam. Mari kita lihat buah pertobatan. Ya, dikatakan di situ, maka datanglah kepadanya penduduk dari negeri Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Mari kita lihat 3 ayat di sini. Bagaimana Yohanes Pembaptis dan orang-orang merespon saat menerima baptisan tersebut. Ayat 5 dikatakan di situ. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Jika punya Alkitab, ya, yang cetakan itu, kita lihat di belakang itu kita melihat geografi peta Israel. Dikatakan di situ, dari penduduk Yerusalem, dari seluruh Yudea. Yudea itu provinsi, dan provinsi Yudea itu ada kota Yerusalem. Dan sekitar Sungai Yordan, itu Samaria dan sekitar Galilea. Artinya hampir seluruh orang Israel datang kepada Yohanes Pembaptis. Kelihatannya ini Mesias, karena tanda-tandanya sudah nyata dan kehidupannya sudah nyata. Itu banyak orang berbondong-bondong dari Yerusalem, Yudea dan daerah seluruh sekitar Sungai Yordan datang kepadanya. Untuk apa? Di sini. Yaitu mereka katakan apa? Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Perhatikan. Sambil mengaku dosanya. Ini Mesias sudah datang. Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang itu akan siap menerima pengampunan dosa. Rakyat sadar betul. Karena itu ia datang kepada Yohanes untuk dibaptis dan mengaku dosanya. Perhatikan dikatakan di situ, mengaku dosanya. Setiap dosa harus mohon pengampunan dari Tuhan untuk dibaptis. Dikatakan di situ, saat orang percaya Tuhan dan dibaptis, aku berkata kepadamu, demikian juga akan bersukacita para malaikat, ya, malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Bayangkan ini ribuan dari Yerusalem.
Dari Samaria, sekitar sungai Yordan, ribuan orang datang ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Dan satu orang bertobat itu sukacita yang luar biasa. Ini rakyat biasa, saudara. Kalau kita lihat di medsos atau di grup-grup WA, ya, di Indonesia daerah-daerah tertentu, di Timur Tengah, ya, ratusan orang dibaptis. Mereka ada pertobatan. Karena apa? Kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Di sini sukacita mereka. Berbondong-bondong untuk dibaptis. Ya. Dan Yohanes juga dipersiapkan setelah orang-orang dibaptis, keberadaannya juga akan membaptis Tuhan Yesus. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, yang sudah percaya Yesus belum dibaptis, silahkan. Ya, tahun ini gereja kita ada pembaptisan rencana. Karena seruan, tanda pertobatan. Malaikat di surga ada satu orang bertobat, ada sukacita besar di surga. Tapi bagaimana dengan para Farisi, dengan para Saduki yang datang juga untuk bertobat? Justru Yohanes Pembaptis menolak, saudara. Perhatikan di sini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang, lihat, enggak satu dua ya, banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, Yohanes enggak bersuka cita. Justru Yohanes apa? Berkata keras dan tegas, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Apa kecamannya di situ? Hai kamu keturunan ular beludak. Nanti kita lihat. Seperti apa keturunan ular beludak itu. Jadi di sini dikatakan apa? Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita lihat seperti apa orang Farisi dan orang Saduki itu. Kita lihat, zaman Tuhan Yesus ada 4 sekte Yudaisme. Selot itu golongan yang sangat ekstrim. Ya, nasionalisnya kuat, menentang penjajah saat itu Roma. Karena itu orang Selot, salah satu murid Yesus kan ada orang Simon orang Selot, bawa geladi di pinggangnya. Selalu menentang, ekstrim, golongan keras nasionalisnya. Iseni, orang-orang Yahudi jauh dari kota, banyak hidupnya di gua-gua. Ya, dia senang berpuasa, senang bertapa, dan senang selibat. Tahu selibat, Ucok? Karunia membujang, enggak mau nikah. Ya, ini apa? Iseni. Dia lebih mengedepankan apa? Menjauhi dunia. Senang hidup berpuasa, senang beribadah, terlebih dia senang hidup selibat. Enggak mau menikah. Beda dengan dua di sini. Yang terus bersinggungan dengan Yesus. Perhatikan di situ yaitu Farisi dan Saduki. Farisi pemegang hukum-hukum Taurat. Bahkan ditambahi apa? 635 orang-orang Farisi ini menambahkan hukum-hukum tertulis selain hukum Taurat tadi. Minggu enggak boleh nyalakan lilin. Enggak boleh pakai sandal yang gedebuk-gedebuk berbunyi. Bahkan sampai hari ini. Kalau kita pergi ke Israel,
dan naik lift, pernah saya katakan ya. Hari Sabat, mbah itu di lantai 10, lantai 15, lift itu mati, dimatikan. Dan sepi, dan itu tiap hari Sabat. Sampai hari ini. Karena betul-betul dikuduskan. Yang melanggar pasti kena sanksi, itu Farisi. Dan Saduki itu orang-orang yang di dalam pemerintahan yang mau kerjasama dengan penjajah, yaitu Romawi. Surbannya panjang, jenggotnya panjang-panjang juga. Apa kelakuan mereka? Kemudian datanglah orang-orang Farisi Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Pokoknya Farisi Saduki masuknya berbeda. Tapi untuk urusan mencobai Yesus mereka bersatu. Jahat. Untuk menggulingkan, untuk membunuh, untuk mencobai Yesus mereka bersekongkol. Kan itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Kan itu Yohanes tadi sangat mencela. Hai kamu keturunan ular beludak. Rombongan para Farisi dan ditolak oleh Yohanes Pembaptis karena ingin dibaptis. Karena mereka belum ada pertobatan. Jika kita lihat lebih jauh, para imam, para Farisi mencela murid Yesus ya. Petrus dan teman-temannya saat mengajar di Bait Allah enggak layak. Karena mereka apa? Dari Galilea. Para murid Yesus itu tergolong orang-orang pinggiran. Banyak tinggal di daerah Galilea, bukan di Yerusalem. Banyak tidak berpendidikan baik. Tentu saat mengajar mereka, dikatakan enggak layak mereka. Dan Saduki, orang-orang yang enggak percaya tentang kebangkitan. Karena itu ini ragi. Ragi itu fungsinya apa, Bu Sis? Kalau kita membuat tape harus ada ragi supaya cepat terurai, Bu Dame ya. Nah di sini Yesus katakan tadi, hati-hatilah terhadap ragi Farisi dan Yahudi, pengajaran yang menyesatkan, hati-hatilah. Karena pengajaran mereka, ajaran mereka sangat menyesatkan. Kita lihat kecaman Yohanes Pembaptis. Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, hai kamu keturunan ular beludak. Ular beludak, Ibraninya sepipon. Kalau kita ingat ular piton, gitu ya. Itu dari Ibrani sini. Sepiton, Yunaninya yaitu ekidna atau dalam bahasa Inggrisnya viper. Ular yang berbisa. Ini dikatakan dicela, hai kamu keturunan ular beludak. Seharusnya Yohanes bangga ya. Ini orang-orang yang memusuhi Yesus datang mau dibaptis, senang gitu ya. Seharusnya bangga. Orang-orang berpengaruh di sini datang dan mau dibaptis. Tapi Yohanes justru apa? Mencela Bapak Ibu. Kelihatannya gak nalar. Mengapa Yohanes Pembaptis mencela? Dikatakan, kamu keturunan ular beludak. Ini ular beludak itu banyak tinggal di padang gurun dan bisanya mematikan. Dan ular beludak di sini, siapa yang kena racunnya pelan-pelan meninggal. Sangat licik dia. Dia bisa beradaptasi apa yang ada di sekitarnya.
dan mencari mangsanya malam hari. Ini ular ini pendek, gemuk, bertanduk dua. Sampai para Farisi, para Saduki, Yohanes Pembaptis katakan apa? Kamu keturunan ular beludak. Kalau para Farisi tadi dikatakan kemunafikan. Banyak surban tebal-tebal, jenggotnya panjang-panjang. Kalau beribadah selalu ingin di depan dan menunjukkan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi kalau Saduki justru keturunan ular beludak itu kedagingan. Hidupnya dikuasai kekuasaan kedagingan. Bagaimana bisa mendapatkan kedudukan, semuanya dihalalkan. Karena itu dikatakan apa? Yohanes Pembaptis mengecam, hai kamu keturunan ular beludak yang sangat licik dan kejam. Saudara, Yohanes mengingatkan di sini. Kalau orang yang mau dibaptis percaya Yesus tidak ada pertobatan, lebih baik ditunda. Perhatikan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita nanti akan melihat seperti apa buah pertobatan. Kita akan belajar di sini keberadaan Farisi dan Saduki yang ditolak oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, di era sekarang apa? Kalau ada artis dibaptis, langsung apa? Viral. Atau sebaliknya, kayak Ruben Onsu itu ya. Sudah lihat ya langsung viral. Apalagi dibawa ke sana, Arab sana. Atau sebaliknya, ya, ada mu'alaf yang baru orang terkenal, langsung diupload, langsung diposting. Saudara lihat, Yohanes Pembaptis. Ini orang-orang hebat, orang-orang punya pengaruh. Justru Yohanes kecam. Kamu keturunan ular beludak. Menyakitkan ya. Tujuan saya ke sini baik loh ya, ingin dibaptis. Tapi Yohanes melihat hal yang esensi, apa yang dilakukan para Farisi dan Saduki ini. Apa yang bisa kita pelajari? Motivasi yang benar. Apalagi kegiatan-kegiatan spiritual, kegiatan-kegiatan rohani, jika tidak ada motivasi yang benar, saudara, lebih baik apa? Ditangguhkan. Yohanes Pembaptis kecam kepada kedua masop atau sekte tadi. Ya, dikatakan di situ, waktu melihat banyak orang Farisi dan Saduki mau dibaptis, katakan apa? Kamu keturunan ular beludak. Dia kecam, karena apa? Motivasi yang tidak benar. Kalau kita tidak tahu apa makna baptisan, apa tujuan baptisan, mengapa akan dibaptis, saudara? Itu harus dibangun lagi. Kalau yang dibaptis dari kecil, nanti waktu remaja ikut CD, kelas. Itu kan pemantapan. Diingatkan bagaimana mereka memiliki motivasi yang benar mengikut Kristus. Tapi dua masop di sini tidak ada motivasi yang benar, saudara. Yohanes Pembaptis tahu betul apa yang di kepala para Farisi dan Saduki itu. Kemunafikan dan kedagingan, kedudukan menguasai pikiran mereka. Kan tuh Yesus katakan apa?
berhati-hatilah, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lihat Matius 23 ya, bagaimana Yesus mengecam para Farisi di sini. Menobatkan satu orang, tapi satu itu dibuat lebih jahat dibanding mereka. Ya, bagaimana Yesus mengecam para Farisi di sini. Membuat satu orang bertobat, tapi satu orang ini bisa dibuatnya lebih jahat daripada mereka. Karena itu motivasi yang benar. Ini mengingatkan kita dalam pelayanan, ya, dalam keluarga, dalam pernikahan, jika tidak ada niat yang betul saudara, lebih baik ditunda. Pernah kan saya katakan ya, ada beberapa tahun yang lalu datang ke gereja sini. Pak, orang tuanya yang datang ya, anak saya gini, nanti bulan Juli kami sudah deal mau pesta pernikahan. Karena ngebet nikah anaknya. Meskipun calonnya nggak seiman muslim tapi dia ingin. Jangan kepencot itu. Enggak Pak, diberkati itu harus percaya dulu. Kalau pendeta memberkati, kedua mempelai itu yang satu nggak percaya gimana? Pendeta, keluarga kan menipu Tuhan. Ya, harus percaya dulu Pak. Setelah percaya dibaptis. Dia bersaksi pengalamannya sebelum dan sudah mengikut Kristus. Enggak Pak, ini kanannya waktunya Pak, minta tolong Pak ya. Enggak Pak. Tidak bisa. Harus percaya Yesus dan dibaptis dulu, lalu diberkati. Saya ingatkan Bapak gunanya apa nanti? Pesta pernikahannya megah, wah. Tapi enggak ada dasar yang kuat di dalam keluarga anak Bapak. Pernikahannya nanti hancur gimana? Bapak kan cuma wah saja, lihat luarnya saja. Keluarganya kandas gimana? Mengecewakan gimana? Justru nanti Tuhan Yesus juga ikut dilecehkan. Di sini saudara, ya, kalau motivasi yang enggak benar di dalam kita mengikut Kristus, mau dibaptis, mau merit, ya, apapun itu, mau pelayanan, jika ada motif yang besar, lebih baik perlu diperbaharui motivasi tersebut. Yang kedua lihat, Tuhan melihat hati bukan status. Yohanes Pembaptis enggak ngiler saudara. Wah ini ada tokoh-tokoh terhormat yang mempunyai status, yang mempunyai kedudukan terhormat dan tinggi di masyarakat. Yohanes tidak ngiler, tidak buta itu. Tapi di sini kita bisa belajar Tuhan melihat hati, bukan status. Perhatikan di situ. Orang Farisi dan Saduki di-compare dengan penduduk Yerusalem. Penduduk Yerusalem tadi apa? Di ayat 5, mereka mengaku dosanya dan bertobat. Tapi orang-orang Farisi di sini, supaya dengan pro Yohanes, Yohanes justru tahu isi kepala Farisi dan Saduki. Itu ada firman Tuhan. Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Apalagi dalam kita mengiring Kristus di situ. Bisa dibandingkan Lukas 18 itu.
Para Farisi apa doanya? Tuhan, saya sudah beribadah, Tuhan, saya sudah berpuasa, Tuhan, saya sudah melakukan kebaikan, Tuhan, saya sudah berpuasa. Ini perumpamaan yang Yesus ajarkan ya. Tapi para pemungut cukai jauh-jauh, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Ada hati, ada pertobatan dalam hidupnya. Justru para Farisi di sini dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Kesombongan rohani mewarnai hidupnya. Atau di sini saudara, Tuhan melihat hati, bukan status kita. Kalau status kita pasti Yohanes Pembaptis bersuka tadi. Orang-orang berpengaruh di sini akan mengajak rame-rame keluarganya akan bertobat, tapi Yohanes tidak. Jadi Tuhan itu lebih mementingkan hati kita dibanding status kita. Karena itu dikatakan jadi hasilkanlah buah atau kapros yang sesuai dengan perbuatan atau metanoia. Buah karpos, tidak buah secara fisik, tapi buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Kan itu kacaman tadi ya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah-buah rohani, buah-buah karakter, buah-buah ketekunan, seperti di situ. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya contohkan di situ siapa? Siapa? Sakeus. Sakeus turunlah. Saya mau mampir ke rumahmu. Sakeus di sini sudah dianggap negatif oleh masyarakat. Karena apa? Oh, merugikan masyarakat pekerjaannya. Kan itu dia datang, Yesus datang, mau mampir, terenyuh Sakeus. Kan itu Sakeus ada pertobatan. Karena dia katakan apa? Tuhan 4 kali lipat orang yang saya rugikan akan saya kembalikan kepada mereka. Jadi ada komitmen, ada pertobatan. Kan itu dikatakan oleh Yesus, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan buah roh di sini. Ya. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini enggak seperti orang Solo. Kalau hal dengan dosa, hal dengan ketidakjujuran, tegas. Ya, price, ya, teksnya. Kelemah lembutan. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia tegas. Apalagi dengan dosa, dengan kekudusan, dia tegas. Dengan ketidakjujuran, tegas. Ini buah-buah yang dihasilkan. Nah, ini kesaksian singkat ya. 15 tahun yang lalu, bulan Juni, akhir Juni ya, tahun 2020. Saya datang pertama kali di GBI Cimahi beserta keluarga. Ya, karena Cia kelas 6, kami mencari rak ya untuk meja belajar. Lalu kami ke ATM BRI yang di pojok situ. Bundaran, dulu ada ATM BRI. Pernah saya katakan ya, baru pertama kali ke ATM Cimahi. Lalu saya ke ATM, masukkan kartu ATM, apa yang terjadi saudara? Belum saya masukkan itu uang sudah keluar, 50 ribuan. Jumlahnya 20 lembar.
Saya kaget gitu tuh ya. Lah, ini uang siapa gitu tuh ya. Itu pertama kali saya ke ATM Cimahi. Terus 20 saya hitung itu. Itu siang-siang, hari Jumat di situ ya. Siang-siang masih ingat. 1 juta. Oh enggak ada orang, saya tengok enggak ada orang di luar pintu juga enggak antri gitu ya. Dah uang itu saya kembalikan ke teller 1 juta. Nah terus minggunya kok saya ada ide gitu ya. Setelah pulang dari ATM itu, minggunya saya memberi tema khotbah 1 juta. Setia, jujur, dan tanggung jawab. 1 juta. Saudara, kadang kita dituntut buah-buah pertobatan, kejujuran kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghasilkan buah pertobatan? Itu yang diminta Yohanes Pembaptis kepada para Farisi dan Saduki itu. Hasilkanlah buah pertobatan, lalu kamu dibaptis. Bahkan ada orang yang sudah puluhan tahun ke gereja, mempunyai image apa? Pak, saya jangan dibaptis dulu, saya masih manusia berdosa. Ya kita itu manusia berdosa. Saya takut dibaptis, nanti saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kita itu proses. Ada seperti itu. Sudah bertahun-tahun ikut Yesus tapi nggak mau dibaptis, lalu gimana? Komitmennya perlu. Ada orang seperti itu. Karena takut nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Memangnya kita malaikat gitu. Justru kita mau dibaptis, komitmen kita, kesetiaan kita, tantangan kejujuran kita. Sehingga apa? Kita, Yesus saja dibaptis, maksud kita enggak? Kan itu saudara, ya, kita perlu menghasilkan buah-buah rohani yang berkenan kepadanya. Satu contoh, lihat videonya nanti di rumah Bapak Ibu. Ya, ini sebelum diputar di sini ya. Ini ada siapa itu? Ya, Howard Storms. Ya, terkenal di sini ya. Dia kesaksian dan banyak memberkati kesaksiannya. Kematian klinis yang membawa pertobatan. Ya. Kematian klinis atau mati suri ya, penghentian sementara fungsi vital. Baik itu jantung maupun pernapasan berhenti sementara. Kalau kematian seluler biologis, kematian permanen sel-sel tubuh kita. Akhirnya jadi mayat, lebam dan pembusukan. Lah, ini seorang ateis. Seorang profesor ateis, pokoknya orang pinter. Gak percaya tentang Tuhan. Dia perjalanan ke Perancis, perutnya sakit, dadanya sakit. Lalu dibawa ke UGD di ruang ICU, di situ dia sudah mati suri. Dan rohnya, kesaksiannya ya, dibawa ke neraka dan surga. Dan dia setelah pengalaman itu bertobat. Kita lihat videonya sejenak. Siapa dancer? Ya. Bagaimana proses pengalaman spiritual Howard Storm di sini? Ia adalah seorang ateis keras, tidak percaya Tuhan, tidak percaya surga, tidak percaya neraka dan agama hanyalah kelemahan manusia. Tahun 1985, Howard sedang melakukan perjalanan studi seni di Paris, Prancis bersama murid-muridnya. Suatu malam ia mengalami sakit perut yang luar biasa hebat. Rasanya seperti ada pisau menusuk-nusuk dari dalam. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa lubang di usus yang menyebabkan infeksi mematikan dan ia diberi obat penahan sakit. Rasa sakit sedikit berkurang. Howard berkata, "Aku tertidur, dan saat aku membuka mata, aku berdiri di ruangan itu. Aku melihat tubuhku diranjang.
Ia sadar, ia telah keluar dari tubuhnya. Di lorong rumah sakit, ia melihat beberapa sosok seperti manusia. Mereka berkata, "Ayo ikut kami." Dokter mau bicara. Karena mereka terlihat normal, Howard mengikuti mereka. Namun lorong berubah, semakin gelap, dan Howard mulai merasa ada yang salah. Tiba-tiba mereka mulai menyerang. Mereka mencakar, memukul, menggigit, menendang. Howard menjerit, "Kenapa kalian melakukan ini? Aku tidak pernah menyakiti kalian." Mereka tertawa dan berkata, "Karena kami membencimu." Howard dibawa ke suatu tempat yang gelap total. Tidak ada api, tidak ada setan bertanduk, yang ada hanyalah kebencian murni, keputusasaan, kebrutalan, jiwa-jiwa yang saling menyiksa. Howard ingin berlari, tapi lorong memanjang tanpa ujung. Makhluk-makhluk itu mengepungnya, berbisik kata-kata yang menakutkan. "Kamu tidak pantas. Tidak ada yang peduli padamu. Semua harapanmu sia-sia." Dalam keputusasaan, ia berteriak, hampir tanpa suara, "Yesus, tolong aku." Sekejap, segalanya hening, makhluk-makhluk itu berhenti. Muncul sosok Yesus dan semua ketakutan dan rasa sakit menghilang. Ia melayang melalui ruang yang terang penuh cahaya hangat, seperti berjalan melalui awan yang bercahaya. Di sekelilingnya, ia melihat makhluk-makhluk rohani penuh damai, menyambut dengan senyum lembut. Yesus berbicara langsung kepadanya, berkata dengan lembut tapi tegas, "Belum waktumu. Kembalilah, dan ceritakan kepada manusia bahwa aku nyata." Roh Howard masuk kembali ke dalam tubuhnya. Dan pada saat itu, ia hidup kembali. Semua rasa sakit yang sebelumnya menyiksa dirinya pun lenyap. Setelah peristiwa itu, Howard menjadi penginjil. Ia bersaksi tentang surga dan neraka, tentang Yesus yang hidup dan nyata. Subscribe dan share video ini, agar lebih banyak orang tahu bahwa Yesus nyata dan hidup. Jelas ya Bapak Ibu? Yesus nyata dan hidup. Ya. Bayangkan orang-orang yang sudah meninggal, hidupnya di mana? Hades tadi. Jiwa-jiwanya bersama kuasa-kuasa setan tadi. Tapi orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita yang sudah percaya Yesus apa? Di Firdaus. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kehangatan. Pertanyaannya, haruskah kita seperti Howard mati suri dulu? Baru bertobat, baru mau ceritakan Yesus? Kan tidak. Kata Yesus katakan di Yohanes 20, "Berbahagialah mereka yang tidak percaya. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat." Saudara, pengalaman kematian klinis Howard di sini, dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan dia bersaksi. Lihat di plafon video-videonya di YouTube, banyak sekali dan banyak orang diberkati. Yesus nyata, neraka surga nyata ada. Mari kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Sehingga banyak orang mengenal Yesus Kristus seperti Bapak Howard di sini. Pengalaman imannya, spiritualnya berjumpa dengan iblis di neraka dan keadaan surga membawa pertobatan. Dan pertobatan itu buahnya nyata dan dia bersaksi. Mari saudara yang sudah percaya Kristus menghasilkan buah pertobatan. Yang belum pernah menceritakan kasih Kristus, sudah mengikut Yesus bertahun-tahun, mari hari ini berdoa. Hidup Anda enggak sia-sia. Anda dipilih seperti pujian tadi, spesial. Pertanyaannya, sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita secara pribadi mempunyai pengalaman dengan Tuhan? Kalau hidup kita hanya Kristen KTP, saudara, iman kita itu sudah hangat-hangat kuku, suam-suam kuku.
Ada tantangan sedikit meninggalkan Yesus. Ada kesulitan sedikit mengeluh, menyalahkan sekitarnya, menyalahkan Tuhannya. Mari saudara, Tuhan memilih kita ada sesuatu yang spesial. Mungkin bertanya, bagaimana Pak kami bisa menghasilkan buah meskipun gak seperti Howard Storm di sini? Kita harus menempel kepada Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita lepas dari firman Tuhan saudara, hidup orang Kristen tidak mengandalkan Yesus, tiap hari tidak membaca firman Tuhan, sudah. Kita kehilangan spirit, kehilangan semangat. Hidup kita hanya KTP saja mengikut Kristus. Di sini tinggallah kunci kita bisa berbuah. Nikmati hadiratnya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Nikmati pengalaman dengan Tuhan. Tadi kesaksian Kesia tadi. Mungkin itu sepele. Tapi bagaimana? Harus kembali ke kantor membuka, oh ternyata belum dimatikan AC-nya. Ternyata juga sudah di print out pekerjaannya. Di sini saudara, tinggal di dalam Kristus. Kunci kita bisa berbuah lebat kepadanya. Karena itu ada satu ayat di sini. Mari kita datang kepadanya, selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Mari saudara, kita menyelidiki hati kita. Dan mari kita berkata, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara, kita lari dimanapun, Allah selalu ada. Allah mengenal pikiran kita, tujuan kita, niat kita. Kan itu mari kita terus datang kepadanya, berpaut kepadanya. Kita akan angkat satu pujian di sini. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah ku sungguh-sungguh mengasihimu Yesus? Karena Tuhan Maha tahu, Dia melihat hati kita. Di depannya tidak ada yang tersembunyi. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Kita katakan pujian permohonan ini kepada Tuhan dengan rasa tulus. Tuhan melihat hati kita. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sidang kami undang berdiri, kita pujikan dengan sepenuh hati kita.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa, musik setengah suara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita, isi pikiran kita. Kantu seperti pujian ini, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu Yesus. Karena Engkau yang Maha tahu segala isi di kepalaku, segala isi di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu rencana-rencana saudara. Rancangan-rancangannya sangat indah. Karena itu hari ini, yang belum percaya Yesus, silahkan ambil keputusan. Katakan, aku orang berdosa Tuhan. Kami perlu pengampunan dari Engkau Yesus. Mungkin selama ini kami sudah mengikut Engkau Yesus, tapi hati kami jauh dari Engkau. Hidup kami belum menghasilkan buah-buah pertobatan. Saat yang indah ini Yesus, kami mohon ampun. Saudara, dimanapun kita sembunyi, Tuhan tahu. Jika ada dosa-dosa yang belum diselesaikan, pengakuan yang belum diselesaikan. Mungkin ada sesuatu yang sembunyi di depan pasangan Bapak Ibu Saudara. Kaum muda remaja mungkin ada sesuatu yang disembunyikan kepada orang tuanya. Ingat, ada satu pribadi yang mengenal saudara, yaitu Yesus Kristus yang nyata. Karena itu mari kita semakin bersandar kepadanya. Hidup kita semakin dipulihkan. Hidup kita semakin dikuatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara tidak sendiri. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita terus berkomitmen kepadanya. Kita mempunyai pengalaman kebaikan yang indah kepadanya. Sehingga kasih Tuhan terus melawat hidup kita. Silakan saudara yang dikasihi Tuhan. Serahkan kepada Yesus apapun keputusan saudara. Sekali lagi, yang belum percaya Yesus, yang masih ragu-ragu setengah hati mengikut Yesus, hari ini ambil keputusan. Dan yang sudah percaya Yesus tapi belum dibaptis, silahkan Anda berjanji bisa ikut kelas baptisan tahun ini. Karena itu firman Tuhan, kita mentaati firman-Nya. Bukan aturan gereja, tapi firman yang sudah menyelamatkan kita. Ini Bapa, janji kami. Ini Tuhan, pengakuan kami. Bahwa Engkau melihat hati kami Tuhan, melihat niat atau motivasi kami. Engkau tidak melihat status kami di hadapan Engkau, tapi penyerahan hati kami. Karena kami rindu damai sejahtera Kristus melawat keluarga kami. Meskipun kadang kesulitan, tantangan itu Engkau izinkan. Tapi biarlah bersama Yesus semuanya kami lewati. Berkati Tuhan,
dengan kasih setiamu. Ampuni segala dosa kekurangan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya padamu kami serahkan seluruh doa kami dan seluruh syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, harap kesabarannya sebentar. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman. Persekutuan doa besok Rabu 21 Januari jam 9 sampai jam 8, ya. Jam 19 ya sampai jam 20 atau jam 7 sampai jam 8 malam ya. Firman Tuhan dilayani Bapak Mr. Yuwono. Silakan Bapak Ibu bisa join ya untuk persekutuan doa tiap Rabu. Petugas ibadah minggu depan bisa dilihat ya WBI ya. Bisa dilihat untuk latihan sementara hari Sabtu jam 6 sore. Ya. Lanjut, sekolah minggu gabungan ya, minggu terakhir, minggu depan 25 Januari, kelas Indria sampai Tunas Muda dilayani guru-guru Tunas Muda, ya. Kelas remaja sampai dewasa menurut jadwal itu salah ketik ya, dilayani Diakon Sri Dadi Atianto. Ya, diakon ya. Ya. Jadi sekolah minggu gabungan kelas remaja sampai dewasa dilayani bukan Pak Misha tapi Diakon Sri Dadi Atianto. Lanjut. Ya. Selamat ulang tahun, ternyata hari ini ya Kesia Fania Putri yang MC tadi. Selamat ulang tahun Mbak, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, pelayanan juga kesehatannya. Amin. Tanggal 22 Januari adik Arfa Semesta Arya Satya, ini anak kedua Bapak Aril. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada lagi yang minggu ini? Ya, tidak ada. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Allah Tritunggal, yang kami puja, yang kami sembah. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang selalu mendampingi, menyertai hidup kami. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali. Terpujilah Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kita aminkan Tuhan yang besar. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan.
silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.